Dulu ada Imam Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Imam Abu Yazid orang yang dijadikan contoh sama Imamul Haddad. Carane milih guru. Padahal Imam Abu Yazid Al-Bustami orang yang terkenal dinisbatkan pada beliau sebagian perkataan yang aneh-aneh. Wah, saddul khalal, sawu sufufakum saddul khalal. Imam Abu Yazid Al-Bustami ini orang terkenal dinisbatkan ke beliau sebagian kalimat yang aneh, kalimat yang syatahat. Istilah kata di dalam sufi itu ada istilah syatahat, perkataan yang tidak bisa di fahami umumnya orang, perkataan aneh-aneh itu, tapi sebagian yang dinisbatkan ke beliau ada yang mengakui memang beliau mengucapkan, ada yang mengatakan sebagian bukan dinisbatkan ke beliau, palsu ya ini. Ada sebagian orang menisbatkan syatahat ke beliau, Imam Abu Yazid Al-Bustami. Beliau mengatakan la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali saya, sembahlah saya. Niku nek ana wong bicara macam itu, kalian dengar orang disebut-sebut wali, terus orangnya mengatakan la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali aku, sembahlah aku, kalian biar terus. Syekh Abu Yazid itu dulu dihabarke pernah mengatakan itu, tapi para ulama akhirnya mentakwili. Misal betul itu kalam diucap ke Syekh Abu Yazid Bustami, ya beliau ketika itu membaca Quran. Qauluhu ta'ala Taha ma anzalna ya Musa innahu anallahu al-azizul hakim wa alqi 'asak falamma ra'ahu tazuka nahjana wa lam mustakbiran wa lam yaqib ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin usul yadaka fi jaybika takhruj ya Musa innahu anallahu ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri, surah Thaha. Ada yang mengatakan kalau betul Syekh Abu Yazid mengatakan la ilaha illa ana fa'budni, ulama-ulama yang lainnya mentakwili pasti beliau lagi baca Quran sampai ke surah Thaha, sampai ke qauluhu fakhla'na ilaika innaka bil wadil muqaddas wa innaka bil wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya maca Quran ya apa? Ada orang misal mengatakan ana rabbukumul a'la, nah itu mungkin lagi baca Quran sampai surah wan nazi'at ya, wa qala ana rabbukumul a'la, mungkin lagi baca Quran, akhirnya yang didengar cuma kalimat ana rabbukumul a'la, menceritakan kisah Fir'aun ketika ngaku Tuhan. Nah, Syekh Abu Yazid itu terkenal mistik yang Masya Allah, mistik yang sangat apa ya, ya kayak gitu, ba'dus syatahat, aneh-aneh kalam, tapi selama bisa ditakwili kita wajib mentakwili. Beliau orang yang diakui ke
waliannya beliau, dijuluki Sultanul Arifin, pemimpin para al-arif billah. Beliau yang terkenal mistiknya itu paling apa istilah kata dalam, terkenal mistiknya paling dalam, istilah tauhid itu paling dalam, masya Allah. Itu aja beliau mengakui yang namanya syariat kok, tidak berani beliau ngelangkahi syariat kok. Ini orang terkenal tauhidnya kenceng, itu aja nggak berani ngelanggar syariat. Beliau pernah dikisahkan, dan kisah ini terkenal. Beliau pernah ketika beliau masih dalam thalabul ilm, beliau masih dalam suluk, ada dulu orang terkenal kewalian. Akhirnya beliau kepingin ngambil suluk sama beliau, pengen dijadiin syekh, pembimbing, mursyid. Akhirnya beliau pergi ke tempatnya laki-laki yang terkenal wali. Akhirnya sampai di kota nih, akhirnya ada masjid. Beliau nanti ke sini katanya orang-orang. Akhirnya beliau duduk di masjid. Begitu orangnya yang dimasyhurkan kalau wali, Syekh Abu Yazid niat kepingin belajar itu datang. Ternyata ketika datang itu orang yang terkenal wali kepingin buang riak, diludahke ke arah kiblat. Kalau di kisah ini ngeludahe di faroma biha fi haitil masjid, dibuang di tembok masjid, diolat-olat ke tembok masjid. Ada yang sebagian kisah meludahkan riya itu ke arah kiblat. Mungkin dua-duanya, wallahu alam. Walhasil bukan termasuk dosa gede. Bukan termasuk maksiat yang zahir, kalau itu maksiat cuma masalah adab, bukan masuk maksiat tapi cuma masalah adab. Meneh maksiat apa meneh tambah parah maksiat. Akhirnya ketika dilihat itu sama Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu termasuk adab syariat yang dilanggar itu, kata Syekh Abu Yazid. Akhirnya beliau nggak mau ngaji, nggak mau neruskin niatnya ngaji. Beliau mengatakan, kaifa yu'manu ala asrarillahi man lam yuhsinal muhafadzata ala adabis syariah. Bagaimana mungkin orang akan dititipi amanah menyimpan asrarullah, orang itu tidak bisa menjaga adab-adab syariat, adab-adab syariat. Iku Syekh Abu Yazid Bustami mistike, kok mistik sih, apa istilah kata, tasawufnya terkenal, tauhid, tasawuf terkenal, tasawuf tingkat tinggi, sampai banyak kisah-kisah aneh-aneh dinisbatkan ke beliau. Iku pun beliau tidak berani ngelanggar adab syariat. Apa meneh trimane sapa wong sholat kelasmu, kelas saya sudah lebih, nggak perlu sholat meneh, sapa? Apane sama Syekh Abu Yazid Bustami? Syekh Abu Yazid Bustami lebih alim, lebih terkenal, nggak berani kok melanggar adab syariah. Syekh Abu Yazid Bustami terkenal dulu, bahkan mulai kecil sudah terkenal, sudah terlihat tanda-tanda fokusnya beliau. Beliau pernah ngaji ke gurune selama beberapa setahun kalau tidak salah. Ketika beliau datang, beliau langsung duduk di tempat duduknya, khusyuk. Ketika ada gurune, beliau langsung fokus sama ilmune, sama ngajine. Istiqomah kayak gitu, setahun ngaji, pulang pergi selama setahun, sampai akhirnya ketika batas setahun gurunya itu merintah sesuatu apa gitu, diperintah, ya Syekh, ya Abu Yazid, ini entah letakkan di jendela itu, ambil di jendela itu. Jendela yang mana ya Syekh? Jendela
Jendela di sini cuma itu, kau tidak pernah lihat jendela itu. Saya tidak pernah lihat apapun di masjid ini kecuali wajahmu ya Syekh. Padahal setahun. Padahal cuma jendela, cuma itu jendela baru. Oh ada jendela, baru ngerti pada setahun. Akhirnya gurunya juga paham, iki Masya Allah fokus tingkat tinggi anak ini. Khusyuk. Syekh Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu. Murid Imam Ali Ar-Ridha bin Imam Musa Al-Kadzim alaihi assalam. Beliau Syekh Yazid Al-Bustami, nama persianya beliau Bayazid Bustami, Bayazid. Sering dipuji-puji Imam Jalaluddin Ar-Rumi dalam Mathnawi. Ya, Bayazid Al-Bustami. Beliau pernah ada badane Imam Abu Yazid Al-Bustami itu meninggal, ada raja kepingin ziarah ke makamnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Makamnya ada beberapa makam, wakilah di sini, wakilah di sana, wakilah di sana. Ada raja, satu raja kepingin ziarah. Akhirnya ketika raja ziarah, banyak yang ikut ziarah ngerojo. Akhirnya banyak yang ikut ziarah nemeni rajane. Ketika batene ziarah, doa Fatihah waladhdallin amin. Akhirnya rajane tanya sama masyarakat yang ikut ziarah, banyak yang ikut. Ada yang pernah lihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika dulu masih hidup, itu batene selama puluhan tahun meninggal ya. Setelah meninggal selama puluhan tahun lama. Ada yang pernah melihat wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Enggak ada yang jawab. Diulangi lagi. Ada yang pernah lihat wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami? Akhirnya ada orang sepuh banget. Akhirnya maju. Saya pernah lihat ya Raja. Saya waktu kecil pernah lihat. Ketika aku orangnya sudah sepuh, saya ketika kecil dulu, saya pernah lihat wajahnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang dimakamkan ini, wali yang dimakamkan ini. Sini, akhirnya maju. Dulu kau pernah mendengarkan perkataan beliau? Pernah. Apa yang dulu pernah kau dengar perkataan yang keluar dari beliau? Dulu waktu itu saya kecil, katanya orang sepuh. Saya mendengar beliau mengatakan, siapa orang yang melihat saya, dia tidak akan masuk neraka. Allah. Kaget itu rajane. Masa ini terkenal wali kan? Syekh Abu Yazid Al-Bustami, wali min auliyaillah, sultanul arifin, pemimpin para al-arif billah, makom sangat tinggi. Lah kok omongannya gitu? Lancang dari ini. Siapa yang melihat saya tidak akan masuk neraka. Siapa sih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi. Iku aja dilihat sama Abu Jahal, Abu Lahab. Saya selanaran. Abu Lahab melihat kepada Rasulullah. Nyatanya saya selanaran tetap masuk neraka. Nah, ini Abu Yazid apa? Oh kok melihat saya tidak akan masuk neraka. Dipikirnya lancang. Apa? Ngeluwih-ngeluwihi Kanjeng Nabi pikir. Padahal ketika orang faham maknanya tidak seperti itu. Akhirnya orang sepuh itu jawab, ya Raja, Abu Lahab sama Abu Jahal meskipun melihat Rasulullah tetap masuk neraka. Soalnya ketika Abu Jahal sama Abu Lahab melihat Rasulullah, mereka tidak melihat Rasulullah. Yang dilihat Abu Jahal sama Abu Lahab, yatimu Abi Thalib, yatim yang diasuh sama Abu Thalib. Mereka melihatnya bukan sebagai Rasulullah, tapi sebagai si anak yatim yang diasuh sama Abu Thalib, sambil menghina. Tidak ada ta'zimnya ketika memandang. Andai kan Abu Jahal, Abu Lahab memandang Rasulullah sebagai Rasulullah, pasti tidak akan masuk neraka. Dan itu enggak cuma Rasulullah, jangankan Rasulullah, wali pun kalau dipandang sebagai seorang wali bitta'zim tidak akan masuk neraka, termasuk Sayyidi Abu Yazid Al-Bustami.
Baru si rajanya paham.